Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman dalam mata kuliah TIK. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan TIK dalam pembuatan lesson plan. Apa sih itu lesson plan itu? Lesson plan itu mungkin dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ada RPP, kalau di perkuliahan ada SAP, ada RPS dan sebagainya. Nah, kita lihat mengapa sih lesson plan itu penting gitu kan. Karena pertama, lesson plan itu membuat perencanaan pembelajaran, memberikan arah yang jelas bagi proses pengajaran dan pembelajaran sendiri. Lesson plan membantu guru mengatur langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Ibaratnya sebuah skenario dalam sebuah teater. Kalau kita tidak menggunakan lesson plan, maka ya seperti kita bermain lenong gitu kan. Banyak improvisasinya, dan kalau improvisasi itu kan tidak bisa diukur juga seberapa jauhnya gitu kan. Lalu juga rencana pembelajaran memungkinkan penggunaan waktu yang efisien dalam pengajaran gitu kan. Nah, lalu pentingnya apa Pak bikin lesson plan gitu kan? Kan kalau main lenong juga bisa cepat gitu kan, dan menarik juga lenong itu kan. Tapi kalau itu tidak bisa dievaluasi. Nah, jadi itu juga bisa membuat kita ini berhasil atau tidak gitu kan. Jadi ketika nanti di ujung dilakukan assessment pada si peserta didik, jika dianggap tidak berhasil atau dianggap tidak oke, maka kita bisa lihat lagi kepada lesson plan-nya. Seperti apa lesson plan-nya, seperti apa perencanaannya, dari hulu ke hilirnya seperti apa gitu kan. Jadi yang pertama mengapa lesson plan itu penting adalah rencana pembelajaran memungkinkan guru untuk mengevaluasi efektif apa tidak metode yang dia berikan. Metode dan strateginya tentu saja ya. Jadi ibaratnya kalau tidak efektif maka bisa diubah dan bisa dilakukan seperti halnya memodifikasi hal-hal yang perlu dilakukan gitu kan. Nah, meskipun rencana pembelajaran dapat diadaptasi sesuai dengan respon siswa. Jadi dalam hal ini, ketika kita membuat lesson plan atau guru membuat lesson plan itu tetap harus melihat gaya belajar, keadaan siswanya seperti apa dan bagaimananya. Jadi nggak bisa kita juga bikin lesson plan hanya melihat satu sisi si gurunya saja, tapi tidak sisi siswanya. Apalagi sekarang sudah zamannya pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada siswa. Gitu ya. Berikutnya, apa sih komponen-komponen lesson plan itu? Yang pertama, pasti dong ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya apa nih? Kita membuat pembelajaran itu, goalnya apa? Lalu apa materinya? Strateginya, caranya bagaimana? Berapa lama waktunya akan dilakukan? Lalu aktivitasnya apa gitu ya? Nah, terakhir penilaian pembelajarannya. Mengapa harus ada penilaian? Karena apapun hebatnya metode itu, kalau tidak bisa di-assessment dan tidak bisa diukur, omong kosong. Jadi harus bisa diukur. Jadi biar kelihatan seberapa berhasilnya Anda sebagai calon guru melakukan proses pembelajaran itu. Maka tadi saya ulang lagi ya, komponen lesson plan itu harus ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, rencana waktunya, aktivitasnya pembelajaran seperti apa, dan terakhir dari penilaian pembelajaran. Masalah rencana waktu juga sama. Kita dibatasi waktu ada setahun, 6 bulan, 1 semester dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kira-kira terkejar nggak sih materi itu gitu kan. Terkejar nggak sih materinya sampai nanti ketika menuju assessment di akhir semester. Nah, lalu komponen lesson plan juga ada adaptasi dan fleksibilitas, sumber belajar, evaluasi, dan refleksi, integrasi teknologi, keterkaitan antar materi, dan pengaturan kelas. Ada yang tadi di awal, 6 di awal itu, ini ada lagi adaptasi dan fleksibilitas. Jadi si lesson plan itu sendiri pun jangan kaku teman-teman. Bisa juga berubah gitu kan. Lalu sumber belajarnya harus bisa terbarukan gitu ya. Artinya sumber belajarnya itu bisa dari mana-mana. Kita lihat jangan di satu sisi saja. Lalu ada evaluasi, ada refleksi bagaimana siswa itu menanggapi, bagaimana perasaan siswa ketika di proses pembelajaran. Lalu ada integrasi teknologi gitu kan. Jadi kalau misalkan hari ini kita masih bermain kapur, bisa bermain whiteboard gitu kan, padahal sudah ada namanya kelas-kelas digital dan sebagainya. Lalu keterkaitan antara materi satu dan materi sebelumnya. Level misalkan dari fase A ke fase B ada nggak relasinya, keterkaitannya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba siswa ini saya kayaknya belum pernah belajar sebelumnya Pak gitu kan. Jadi anak tiba-tiba
dikasih materi yang memang tidak ada sedikit-sedikit dari pembelajaran sebelumnya gitu. Lalu pertama adalah pengaturan kelas, itu bagian dari tadi yang sebelumnya ya, ada strateginya. Jadi strategi itu nanti kenanya juga ke pengaturan kelas. Nah, ini adalah beberapa ragam aplikasi pembuat lesson plan. Ini yang seperti apa Pak maksudnya? Ini yang membantu kita dalam membuat aplikasi lesson plan. Ada Microsoft Word, ada ChatGPT, ada Canva, ada Mentimeter, ada Kahoot. Gimana cara menggunakannya? Nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.